Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Hari ini kita diliputi terang karena Tuhan telah lahir bagi kita. Namanya penasihat ajaib, Allah perkasa, Raja damai, Bapa kekal. Pemerintahannya takkan berkesudahan. Anak-anak yang terkasih, orang muda Katolik dan Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat Natal berkah dalem. Pada hari ini marilah kita dalam suasana cerah kita merayakan hari raya Natal ini. Karena hari ini kita diliputi terang Tuhan lahir bagi kita. Maka kita bergembira untuk menyambutnya. Marilah kita siapkan hati kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha, kepada para malaikat Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dia sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak sekalian, saya mau bertanya,
hampir, bukan hampir semua, tapi sangat banyak saudara kita yang berpakaian merah. Apa ini maksudnya berpakaian merah? Ya? Apa? Berduka cita. Berduka cita atau berduka cita? Ya. Padahal kalau dalam liturgi pakaian merah itu pesta atau peringatan para martir, Jumat Agung, apalagi Minggu Palma, yang maksudnya memperingati sengsara Tuhan ini. Ya, ini kalau warna liturgi. Kalau semuanya memakai putih, gitu. Ya. Tetapi di samping warna merah ada gambar-gambarnya masing-masing. Coba yang di sana ada gambarnya bintang, angkat tangan. Ini padahal saya melihat banyak yang bergambar bintang. Di sini semua bergambar bintang loh. Bintang apa? Bintang laut. Kalau bintang laut itu panggung di luhur. Ya, di belakang juga banyak dengan warna-warna bintang. Karena apa kita merayakan Natal? Di sana ada bintang juga. Yang bintangnya ada di tengah-tengah, sangat jelas mencolok. Kemudian ada yang memakai apa ini? Topi. Ada yang memakai topi? Angkat tangan. Iya, memakai topi. Topinya topi Natal. Ada yang memakai apa lagi? Ada yang memakai tanduk rusa. Ya, saya melihat ada yang memakai tanduk rusa. Semua berhubungan dengan Natal. Hanya sekarang saya menempatkan diri sebagai apa? Ada yang berpakaian dengan gambar kambing, domba. Tidak ada. Padahal di tanggal Natal gambarnya kambing domba loh. Ya. Ada yang bergambar atau berpakaian ala gembala? Tidak ada. Padahal yang menyambut Tuhan pertama-tama adalah para gembala. Ya. Saya mau mengajak merenungkan mengenai kelahiran Tuhan. Ini guanya rupanya kecil ya, tetapi sangat bermakna bagi kita semua. Rupanya gua ini berada dekat dengan air terjun. Nah, ada berbagai macam hal yang bisa kita lihat di sana. Langitnya gelap karena dibayangkan ini adalah malam hari. Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang. Kemudian yang ada di sana adalah orang tuanya, Santo Yusuf dan Bunda Maria. Kemudian ada 3 orang gembala yang menjaga kawanan ternaknya, bukan hanya dombanya. Ada dombanya, ada sapi, ada keledai, dan sebagainya.
Kita bisa menempatkan diri kita menjadi apa dengan kelahiran Yesus. Mungkin yang kerap kali ingat-ingat kita ketahui, Natal itu adalah karena kehadiran Santa Claus ya, yang memakai kaos kaki, kemudian membawa topi, lalu naik kereta yang ditarik oleh rusa. Maka sangat benar tadi yang di sana memakainya pakaian itu sebagai tanda. Nanti kita bisa melihat apa yang terjadi. Natal juga berarti bagi kita masing-masing secara pribadi. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri. Kalau para gembala tadi menerima kabar dari malaikat yang mewartakan bahwa telah lahir bagi kita seorang penyelamat, maka mereka mulai berbicara dengan yang lain, rembugan atau saling memberitahu. Padahal yang diberitahu sudah tahu juga karena sama-sama mendengar. Tetapi dari bicara mereka akhirnya sepakat, ayo kita pergi ke Gua Betlehem. Kita melihat apa yang terjadi, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Semangat ajakan untuk bersama datang ke gua untuk menyambut Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Lalu mereka cepat-cepat lari berangkat ke Betlehem dan mendapati Yusuf dan Maria serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Saya membayangkan mereka tidak bicara seperti biasa. Ya, kita tidak punya pengalaman lari untuk meraih sesuatu ya, karena keluar rumah itu sudah yang lari adalah roda. Tetapi pada zaman dulu pasti usaha perjuangan untuk sampai di tempat itu, meskipun jalannya licin, berbatu-batu, mereka tidak memperhitungkan itu. Yang mereka perhitungkan cepat-cepat bisa ketemu dengan Tuhan. Dan ternyata yang dilihat sama dengan yang diberitakan. Perkara itu menjadi perkara yang besar, mengherankan. Demikian juga bagi Maria dan Yusuf, sangat mengherankan, sehingga Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini peran ibu yang selalu ada segala sesuatu tidak sekedar bereaksi, tetapi sungguh-sungguh merenungkan. Anakku kok panas ya, kenapa? Dan lalu ya mulai harus dicari solusi apa yang harus dilakukan. Dengan bijaksana orang tua akan sangat care, sangat memperhatikan anak-anaknya, suaminya dan sebagainya. Tetapi bahwa reaksi ini cepat dilakukan. Maka pada hari ini ketika kita merayakan Natal, kita juga diajak untuk bersama-sama cepat bereaksi, menyambut dengan gembira kehadiran Tuhan bagi kita. Karena kita yakin yang hadir yang kita rayakan adalah kelahiran Yesus, bukan Santa Claus-nya, bukan rusanya, bukan yang lain, bukan hadiah-hadiahnya. Karena sungguh justru Tuhanlah yang perlu mendapat hadiah karena kehadirannya bagi kita. Kita bisa membayangkan di dalam gua ini siapakah kita. Arti Natal adalah kelahiran, dan Tuhan Yesus lahir bagi kita. Kita pun diajak untuk lahir kembali. Lahir kembali tidak karena masuk dalam rahim orang tua kita kemudian keluar lagi, tetapi kita hidup secara baru. Ada pertobatan, ada kehidupan baru, niat baru
untuk hidup seperti Kristus hidup. Yang kedua, kita bisa melihat keluarga kudus di Nazaret dalam hati kita, dalam keluarga kita. Anak-anak bisa berdoa agar Bapak Ibu rukun, bersatu, saling menolong, bisa membahagiakan putra-putrinya dengan berbagai macam cara, kesetiaan, dan juga solidaritas dalam kehidupan keluarga. Biarlah anak-anak mendoakan orang tua bagi orang tuanya masing-masing. Yang ketiga, kita bisa juga melihat seperti gembala yang setelah menerima kabar gembira tidak diam saja, tetapi sungguh-sungguh berani meninggalkan kesibukan harian, kesibukan sehari-hari untuk menyatakan apa yang terjadi. Kabar gembira yang diterimanya tidak cukup dicuekin, ya, tetapi sungguh-sungguh dinyatakan apakah yang terjadi, dan ketika melihat itu menjadi kagum dan menjalani. Anak-anak mungkin sibuk dengan berbagai macam hal, memegang HP, biasanya yang dilihat apa, yang dibuat apa? Membuat TikTok, ya mungkin sesaat tinggalkan TikToknya, datanglah kepada Yesus, UOMK nonton apa? Nonton YouTube, ya tinggalkan sejenak YouTube-nya. Seperti gembala, tinggalkan untuk bisa berjumpa. Komunikasilah dengan yang lain. Saling mengajak, ayo kita bersama-sama, ayo kita bangkit, ayo kita hidup secara baru. Ada keluhan bahwa sekarang anak-anak muda tidak begitu aktif, ya. Tetapi juga anak muda berkeluh kesah, kenapa ya kami selalu didahului oleh yang lain, yang tua lebih rajin, dan sebagainya. Ada berbagai macam pertanyaan. Mungkin itu tinggalkan sejenak, kita saling berkomunikasi, lalu kita bisa bersama-sama menghayati, oh iya, Tuhan hadir, maka marilah kita bersama-sama menyambutnya. Itu sebagai gembala. Ada apa lagi? Ada domba-domba, ternak, dan sebagainya. Kita membayangkan bahwa gereja umat Allah itu juga sebagai kawanan domba. Urut badan disebut kawanan domba. Ya, gereja menyebut umat Allah bersama ini sebagai kawanan domba yang mengikuti bersama dengan gembalanya untuk juga menghayati kehidupan ini. Memang tidak sendiri, tetapi juga bersama dengan yang lain, berkomunitas. Maka solidaritas satu sama lain menjadi penting. Masih ada lagi yang lain? Malaikat. Tuhan memang mengutus malaikatnya untuk mewartakan kabar gembira. Tetapi hari ini kita juga diutusnya sebagai malaikat-malaikat yang harus mewartakan kabar gembira ini bagi orang lain. Sebagai malaikat-malaikat yang harus membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka bukan hanya urusan pribadi merayakan Natal, tetapi juga mengajak sahabat-sahabat yang lain, marilah datang, kita berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menantimu di sini.
Masih ada lain, ada bintang, ya. Jadilah bintang. Yang namanya bintang itu sesuatu yang tinggi, mulia dan sebagainya. Orang yang berprestasi di sekolah disebut bintang kelas. Orang yang berprestasi di radio, ya, bintang radio, ya. Kalau zaman dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada, kalah dengan bintang yang lain. Tetapi kita dalam kehidupan kita ini juga menjadi bintang. Bintang membawa terang, bintang membawa kehidupan yang lebih jelas lagi. Bahkan juga menjadi penuntun. Kita ingat akan 3 raja atau 3 orang Majus dari timur yang sampai di Betlehem karena dituntun oleh bintang. Meskipun harus menyimpang dulu ke rumah Herodes bertanya karena tidak tahu, dan juga demi sopan santun dengan penguasa setempat, itulah yang terjadi. Tetapi bintang itu menuntun sampai kepada Tuhan. Kita pun diajak untuk menjadi saksi Kristus, menuntut orang, memperkenalkan Tuhan kepada mereka, bukan hanya yang dekat tapi juga yang jauh. Masih ada lagi? Habis. Nah, sekarang ada Santa Claus. Santa Clausnya apa? Santa Claus itu datang pergi membawa oleh-oleh bagi bukan hanya anak-anak, setiap orang mendapat berkat. Berkat itu dibagi untuk yang lain. Jadi bukan untuk menerima berkat, tetapi untuk membagi berkat. Maka hati-hati ya, yang berpakaian Santa Claus, tugasmu bukan untuk menerima hadiah, tetapi apa? Tugasnya memberi hadiah, ya. Ini hadiah dari Tuhan, saya berikan padamu, ya. Ya, Tuhan mengasihi kamu melalui saya, maka inilah hadiah saya untukmu. Yang mau jadi rusa juga harus hati-hati. Tidak hanya meloncat ke sana kemari, tetapi apa? Tetapi mengantarkan Santa Claus, gitu, menjadi penolong untuk sampai di mana-mana, untuk berjumpa dengan orang, untuk mengasihi orang dan sebagainya. Maka sungguh-sungguh peran simbol-simbol yang ada di dalam kue Natal dengan pohon Natal ini yang tidak ada ya. Ada di luar, ya biarlah di luar. Ya. Tapi juga di sana melambangkan kesuburan, kehijauan. Di musim apapun yang namanya pohon cemara itu tidak akan pernah rontok daunnya. Ya rontok terus tapi tumbuh terus, sehingga menjadi lambang kesuburan abadi yang selalu hidup, selalu segar. Demikian juga iman kita selalu disegarkan, harus selalu fresh, jangan sampai layu, tiba-tiba kurus kering dan akhirnya hilang. Pesan Paus Fransiskus secara khusus melalui tema Natal mengajak kita supaya ketika melihat berbagai macam simbol ini, kita menempatkan diri di sana dan kita menunjukkan peran itu, bahwa Natal artinya kelahiran. Kita mengalami, menghayati Yesus yang sungguh-sungguh hadir bagi kita, dan kita mempunyai peran untuk ambil bagian di dalamnya. Melalui segala peran itu, kita diutus juga untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini Anda berbahagia
Karena apa? Biasanya tidak diperkenankan ikut di dalam Ekaristi selama masa pandemi ini karena berbagai macam hal. Mungkin sebelumnya juga dipisahkan dari Ekaristi karena apa? Ketika orang tuanya misa, anak-anak harus sekolah minggu sendiri. Padahal untuk mengenal misa ya sejak kecil saya kira sudah perlu diikutsertakan di dalamnya. Maka pada hari ini sungguh-sungguh saya bahagia bersama Anda sekalian, sama anak-anak, orang tua, karena kita sungguh boleh mengalami, menghayati kehadiran Tuhan itu yang lahir bagi kita. Dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Dialah Yesus, anak yang lahir di kandang Betlehem, yang ada dalam kesederhanaan, yang ada di dalam kekurangan, yang ada di tengah-tengah kekotoran dan juga berbagai macam hal, tetapi tetap suci murni seperti teratai di tengah kolam yang berlumpur. Tetapi kehadiran Tuhan tetap menjadi berkat bagi kita. Semoga kebahagiaan kita pada hari Natal ini juga kita bawa kemanapun kita berada dan menjadi utusan yang mewartakan kabar gembira ini bagi siapapun, seperti gembala, seperti malaikat, seperti siapapun yang diutus untuk mewartakan kabar gembira ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudari sekalian, marilah kita berdiri, kita berpenuh dan kita. Aku percaya akan satu Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, Ia dilahirkan bukan dijadikan, sejahtera dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya, Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dijadikan oleh Roh Kudus, tidak dari orang-orangnya dan menjadi manusia. Ia bisa pada waktu Yesus Pilatus, Ia menderita sampai Bapa dan dimakamkan. Pada hari ketiga Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali ke dunia, mengadili orang hidup dan yang mati. Kerajaan tak akan berakhir. Aku percaya Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Ia serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dan berangkat para nabi, aku percaya dengan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolic. Pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Marilah berseru kepadanya, tinggal bersama umat Tuhan. Bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah berseru kepadanya, tinggal bersama kami.
bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal, dan pekerjaan. Ya Bapa, semoga para pengungsi dapat menemukan yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah berseru kepada-Mu, tinggallah bersama umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah berseru kepada-Mu, tinggallah bersama kami. Kita aturkan doa kita secara pribadi. Marilah berseru kepadanya. Allah Bapa kami, Engkau mengendaki tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa-doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh harapan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami, semoga persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi sebagaimana Dia yang menjadi manusia hadir juga sebagai Allah dengan pengantara Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan manda kemuliaan bagi-Mu dengan tanding-tindingnya bernyanyi. Maka kami mohon putuskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara ilahi, marilah kita bernyanyi. Di atas bumi seperti
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku meninggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi beradilah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Bersorak-sorai putri Sion, bergiliranlah putri Yerusalem. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan kelahiran putramu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintaimu dengan kasih yang berkobar-kobar hingga kami mengalaminya secara penuh di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Anak-anak sekalian yang tadi belum komuni, kita akan bersama-sama berdoa di depan gua, maka kami persilakan maju. Ya. Iya, anak-anaknya banyak sekali, cantik-cantik, pakaiannya bagus-bagus. Oke, mari kita berdoa bersama. Nanti saya mengatakan, kamu ikuti ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang manis, selamat datang di hati kami. Engkau hadir untuk membahagiakan kami. Engkau hadir untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu atas kasih yang tak terhingga. Kami bersyukur juga atas Bunda Maria dan Santo Yosef yang menjadi pelindung bagi keluarga kami. Kami mohon berkat-Mu untuk Papa Mama, untuk saudara-saudara saya. Semoga mereka selalu berbahagia karena Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini kami mengungkapkan kebahagiaan kami dalam kebersamaan, dalam doa, dalam perayaan Ekaristi. Juga nanti di rumah kami masing-masing ketika bertemu dengan keluarga, kami pun akan berbahagia merayakan Natal bersama. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mempersiapkan masa depan kami
belajar dengan baik, taat pada orang tua, dan juga menjadi sahabat bagi siapa saja. Lindungilah kami, jagalah kami, agar selalu sehat. Tidak ada halangan apapun yang mengganggu kehidupan kami, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami. Bersama kami haturkan kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Boleh kembali. Ya, pelan-pelan, jangan lari. Tunggu. Ya, ada sesuatu di sana. Pelan-pelan, jangan lari-lari. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada siang hari ini kita telah disegarkan dengan perayaan Natal pada hari ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kami dari DPP dan segenap pengurus kapel yang pertama kali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Martinus Winarto selaku Romo Paroki, dan yang pada saat ini telah menunjukkan misa dengan penuh hikmat, penuh dengan sukacita, dan kita semua merasakan kegembiraan Natal pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Paulus Erwin yang mana telah mendampingi kita di dalam perayaan Vigili pada malam hari dan besok untuk pagi hari. Yang ketiga,
kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, dalam berdinamika untuk menyelesaikan di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Sungguh kita rasakan bersama, kerja nyata kita bersama, sehingga Natal pada tahun ini penuh kegembiraan, hikmat, dan meriah. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada gugus tugas yang telah mengkondisikan kita, walaupun memang harus selalu banyak prosedur, tapi semuanya adalah untuk kesehatan kita dan terlaksananya misa Natal dan rangkaiannya dapat berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim keamanan baik dari TNI, Polri, FKPM, Satgas dari Parpol, dan Satgas 86 yang telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga perayaan Natal terkhusus di Kapel Yohanes Rasul ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Kemudian terlebih pada segenap masyarakat di sekitar kapel yang mana telah membantu terlaksananya perayaan Natal pada tahun ini dengan baik. Kami ucapkan terima kasih juga segenap umat semuanya, baik dari wilayah Kadipiro dan wilayah Banyuanyar yang senantiasa saling bahu-membahu dan mengisi, sehingga perayaan Natal pada tahun ini sungguh sangat berkesan, sehingga dapat kita rasakan bersama sukacita yang ada pada diri kita semuanya. Dan terakhir kami mohon maaf apabila di dalam panitia menyiapkan segala sesuatunya untuk Bapak Ibu dan umat semuanya bagi Romo, ada sesuatu yang kurang, kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya apa yang menjadi kekurangan kami ini akan dilengkapi dan disempurnakan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Natal ini benar-benar membawa hikmat bagi kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, nanti di depan ada pembagian sesuatu untuk anak-anak ya, bukan untuk orang tua, yang mana nanti akan dibagikan oleh teman-teman OMK dan panitia. Dan terkhusus nanti ada penggalangan dana dari teman-teman dari sekolah minggu yang di depan. Nanti mohon Bapak Ibu bisa berkontribusi di depan dengan penjualan pernak-pernik Natal dan aksesoris yang lain. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang terdorong hatinya untuk membantu masa depan gereja kita melalui sekolah minggu. Mungkin dari kami itu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Kami selaku pribadi, kalau memang ada yang kurang dari yang kami sampaikan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir yang kami sampaikan, tuku bantal katutan ayem, sugeng Natal dan berkah dalam. Terima kasih, selamat siang dan berkah dalam. Oke, terima kasih. Saudara kita Aksan mau menyampaikan apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Beliau adalah juara lomba apa? Menyanyi. Lomba menyanyi. Sekarang akan dinyanyikan di hadapan Anda semua. Silakan didengarkan, dinikmati.
Terima kasih kepada semua pihak yang tadi sudah disebut oleh Bapak Mulyo Budiono yang telah berperan baik bagi keamanan, ketertiban, kemeriahan Natal pada tahun ini. Tidak bisa saya sebut satu persatu, mungkin satu yang kami sebut adalah panitia Natal yang memang telah mempersiapkan sejak awal sampai nanti pada pertanggungjawabannya karena belum selesai tadi. Tetapi sungguh-sungguh peran Anda semua membuat Natal kita semakin terasa, semakin bermakna. Saya mau protes yang dikatakan Bapak Mulyo Budiono, kata-kata terakhir. Apa tadi? Mosok tuku bantal kok takutan bayam, ya? Ini tuku nang ngendi, ya? Iya.
Nek tuku bantal, ngasto bantal kangge napa? Ngasto bantal itu kangge tilem. Sebelum Natal nggih berangkat dalem. Marilah kita tutup, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengubarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.